Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi kuliah, yaitu mengenai military standard 105D. Jadi, apa sih itu military standard? Nah, di sini military standard ini adalah suatu sistem penarikan sampel khusus untuk data yang sifatnya atribut. Disebut military standard, memang sistem ini pertama kali digunakan oleh Departemen Pertahanan, ya. Eh, ini biasanya berhubungan dengan senjata perang, bom dan lain sebagainya. That's why namanya jadi military standard. Nah, ini pembagian kode military standard. Jadi ini dimulai dari tahun 1950 sampai saat ini ya, kodenya juga berbeda-beda. Tapi yang akan kita pelajari adalah military standard yang 105D ini. Nah, di sini saya singkat menjadi MIL STD ya. Jadi MIL STD ini akan digunakan ya, bisa digunakan apabila kita menentukan nilai AQL. Jadi AQL ini adalah acceptance quality level ya, atau bisa kita sebut juga persentase ketidaksesuaian maksimum. Atau lebih simpelnya, ini adalah banyaknya kesalahan yang diizinkan, ya. Jadi AQL ini adalah banyaknya maksimum, banyaknya kesalahan per 100 unit produk. AQL ini biasanya dalam bentuk persentase, jadi nanti kita akan gunakan nilai AQL ini. Kemudian ini bertujuan untuk inspeksi sampel yang dipertimbangkan secara tepat sebagai rata-rata proses. Sama dengan sebelumnya, eh, kalau di angka penerimaan sebelumnya kita mencari dengan nilai peluang, tapi kalau di MIL STD ini memang lebih simpel. Nanti kita akan mencari angka penerimaannya menggunakan tabel ya, namanya tabel MIL STD ini. Kemudian di sini ada level AGL. Jadi ada level yang sangat tinggi di atas 10% bahkan sampai 1000%. Ini untuk non-conformities per 100. Kalau levelnya rendah dari 0,01% sampai 10% ini untuk non-conforming item. Biasanya kita menggunakan yang memang level AQL-nya di level rendah. Nah, ini adalah nilai AQL. Jadi nanti ada beragam nilai yang dapat kita gunakan, tapi memang tidak sembarang. Nilai-nilai ini biasanya nilai-nilai yang sudah tertera pada tabel. Ya, kemudian saya jelaskan ini adalah tingkatan dalam AQL. Jadi ada tingkatan umum ya, atau kita sebut juga dengan general, ada tingkatan spesial. General ini terbagi menjadi level 1, level 2 dan level 3. Untuk spesial ada S1, S2, S3 sampai dengan S4. Jika tidak ada kasus yang spesifik, artinya memang dibuat secara standar awal, ya biasanya kita mulai dari level 2, ya. Maksudnya level 2, jadi dalam general, level ini menyatakan levelingnya. Jadi level 1 ini longgar, level 2 ini normal, dan yang ketiga ini level ketat. Ya. Nah, ini yang paling sering digunakan adalah level 2. Kemudian di sini tingkat inspeksi akan menentukan hubungan ukuran lot dengan ukuran sampel ya. Jangan sampai tertukar, lot itu simbolnya kan N besar atau kita bisa sebut ya populasinya. Jadi satu kali penarikan itu berapa banyak barang. Kemudian dari satu banyaknya barang itu kita sebutnya lot, kita ambil ukuran sampel yang disimbolkan dengan N kecil. Jadi jangan sampai tertukar antara ukuran lot dengan ukuran sampel. Nah, ini tingkat inspeksi menunjukkan tingkat diskriminasi. Ya, tadi ya saya sebutkan bahwa dari yang longgar, umum sampai yang ketat. Nah, special inspection level ini hanya digunakan jika destruktif, artinya sifatnya ya menghancurkan gitu ya. Karena dalam militer ya seperti saya sebutkan bahwa yang digunakan biasanya
ya tadi bom, senjata dan lain-lain yang sifatnya memang menghancurkan dan juga rasanya tidak mungkin ya untuk melakukan penyemplingan atau kita menguji coba terus. Ya tandanya kita akan ngebom terus. Jadi memang pengambilan sampel ini harus digunakan. Oke, selanjutnya ini adalah rencana sampel, bagaimana ketentuannya. Jadi tingkat awal sekali kita akan memeriksa dengan level 2, yaitu level normal. Kemudian tingkat pemeriksaannya dapat berubah menjadi ke level yang ketat atau ke level yang longgar. Nah, perubahan level ini ada beberapa cara. Jadi ini kita sebut level 1. Di sini level 2, kemudian juga ada level 3. Nah, dari level yang kita mulai dari sini, ya, mulai stepnya dari level normal. Kemudian, ketika kita punya posisi normal, ini akan bisa berubah ke longgar atau bisa berubah juga ke ketat, ya, karena kita posisinya di tengah. Tetapi kalau misalkan nanti pemeriksaannya sudah di level longgar, di level 1 di sini. Nah, di level 1 tentu hanya akan bisa pindah ke normal karena pemindahan levelnya hanya satu level, ya. Kemudian juga kalau kita ada di level ketat, ini juga hanya boleh pindah ke normal, nggak bisa pindah langsung ke longgar karena kita hanya bisa pindah satu level. Tapi untuk eh, apa namanya untuk mempelajari ini nanti kita akan pelajari di bagian akhir. Selanjutnya adalah prosedur rencana sampling penerimaan. Jadi, eh, pada tahapan ini kita akan menggunakan tabel, tapi sebelum ke tabel saya jelaskan dulu. Jadi nanti di tabel ini ada AQL, ya, Acceptance Quality Level. Ini kita tentukan sendiri mau di level yang berapa. Kemudian menentukan tingkat pemeriksaan, tetapi yang paling memang sering digunakan levelnya adalah tingkat level 2, ya, atau yang normal. Kemudian kita tentukan ukuran lotnya berdasarkan dari tabel dan selanjutnya kita bisa menentukan pemeriksaannya itu menghasilkan accept-nya berapa, reject-nya berapa juga dari tabel. Nah, di sini ingat ya, petunjuk penggunaannya tingkat 1 ini adalah untuk yang sifatnya longgar. Tingkat 2 di sini untuk yang sifatnya umum atau normal. Tingkat 3 ini untuk yang levelnya ketat. Jadi jangan sampai tertukar, terutama pada tingkat 1 dan tingkat 3 ya. Jadi dimulai dari longgar dulu ke umum, baru pada level ketat. Ini adalah tabel military standard. Di sini adalah sample size. Sorry, di sini adalah sample size code letter. Jadi kita pertama sekali akan menentukan kode huruf kita itu apa dari sampel atau dari lot yang kita punya. Ingat, bukan dari eh, sampel N kecil, tapi dari N besar ya untuk menentukan kodenya. Jadi di sini kita lihat ada range, kemudian kita biasanya dimulai dari general, kita akan punya kode. Sebagai contoh, ketika kita punya 40 ya, N sebesar 40, maka dia akan ada di level ini. Maka akan punya general inspection level. Untuk yang longgar dia akan punya C, untuk yang normal dia akan punya D, dan untuk yang ketat dia akan punya E. Selanjutnya kita akan membuka masing-masing di sini. Nah, di sini ada single sample, jadi tabel 2A. Ini adalah single sampling plans for normal. Jangan sampai tertukar, lihat dulu judul dari tabel. Ya, di sini untuk yang normal. Selanjutnya ada 2B, ini untuk yang ketat, ya, Titan inspection. Dan yang terakhir untuk yang reduce inspection atau yang longgar. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada seorang konsumen, dia akan membeli barang dalam sebuah lot, ya, berukuran 1000. Tentu ini adalah sebagai N besarnya. Berdasarkan informasi dan pertimbangan tertentu, diketahui bahwa tingkat penerimaan kualitas barang
adalah sebesar 0,65%. Ini adalah nilai acceptance quality level ya. Jadi nilai AQL-nya sebanyak 0,65%. Kemudian kita diminta untuk membuat rencana sampling penerimaan tunggal ya. Jika dilakukan tingkat pemeriksaannya yang pertama itu longgar, normal, ketat. Jadi kita akan melakukan ketiga jenis pemeriksaan. Jadi ini level 1 ya, normal ini level 2 dan ketat ini adalah level 3. Oke, di sini rencana sampling penerimaan tunggal dengan tingkat pemeriksaan longgar ya, kita akan lihat di sini. Nah, saya sertakan tabel di sini supaya adik-adik mudah untuk melihat, nggak perlu pindah-pindah file, jadi tabelnya saya masukkan ke dalam file modul. Ingat kita punya sampel sebanyak 1000. Kita lihat 1000 masuk mana? Saya sudah beri tanda 1000 masuk di level ini. Ya, jadi range 500 sampai dengan 1200. Seperti biasa kita akan masuk ke yang general. Jadi general dulu sebelum spesial ya. Nah, di sini generalnya kita punya kode G untuk level 1, kode J untuk level 2, dan K untuk level 3. Ingat, jadi longgar itu yang G, eh, normal itu yang J, dan ketat itu yang K. Oke, kita akan membuat untuk yang longgar terlebih dahulu. Ingat, yang longgar ini kodenya J. Kita lihat di sini. Oke, ingat sebelum adik-adik menggunakan tabel, pastikan tabel yang digunakan sesuai. Di sini for reduce inspection. Jadi memang untuk yang longgar. Tadi kita ingat bahwa kode yang kita gunakan untuk 1000 ya, 1000 barang yang kita punya dalam satu lot itu adalah kode G. Kemudian adik-adik lihat di sini yang sebelah kiri itu adalah sampel size kode, kemudian di sini ada sampel size. Nah, di sini ada AQL ya, setiap kolom ini akan punya AQL dari 0,01 sampai 1000%. Ya, range-nya lumayan luas. Tadi biasanya kita menggunakan levelnya rendah, masih dalam level 0, kemudian di sini ada AC ya, kemudian RE, ada AC dan RE. AC adalah untuk accept dan RE adalah untuk reject ya. Kita lihat di sini kita punya kode G, maka sampel size yang dibutuhkan hanya sebanyak 13 saja. Kemudian kita tarik garis lurus dari G ya sampai bertemu dengan garis lurus yang ditarik dari 0,65. 0,65 ini ditarik ke bawah ya. Yang G juga kita tarik ke kanan. Nah, adik-adik lihat di sini titik pertemuan antara sampel size dengan AQL ini menghasilkan tanda panah adik-adik ya. Tanda panah di sini artinya apa? Kita lihat di indeks tabel. Use first sampling plan above around. Jadi gunakan sampling di atas dari tanda panah. Ya, di sini AC-nya 0 dan R-nya 1. Maka dari sini kita bisa simpulkan, jadi dengan tingkat AQL 0,65, artinya di sini kita menggunakan samplingnya yang sesuai juga dengan tanda panah ini. Jadi berpindah ke F, ya, maka samplingnya sebanyak 8, ya, dengan tingkat AC itu artinya penerimaannya itu 0, artinya tidak boleh ada barang yang rusak, dan eh, reject itu adalah ditolak ketika terdapat satu barang yang rusak. Ya, artinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama ketika di sini adalah untuk normal inspection ya atau level 2. Ingat tadi level 2 kita akan punya level J. Jadi di level ini ya, ternyata sampel size yang dibutuhkan sebanyak 80. Kita tarik garis lurus sampai bertemu dengan AQL. Ini dilihat adik-adik di sini sudah diberi tanda kotak berwarna orange. Accept-nya 1, rate-nya 2. Ya, artinya dia akan diterima jika maksimum hanya ada 1 dan reject ketika maksimumnya barang rusak ini ada 2. Dari sebanyak 80 sampel yang dipunya ya. Jadi ini adalah sampel yang dibutuhkan.
Begitupun halnya dilakukan sama pada pemeriksaan ketat. Saya juga sudah jelaskan di situ dengan kalimat ya. Jadi cara ini sama untuk ketiga level pemeriksaan. Jadi level longgar, level level normal dan juga level yang ketat. Oke, kita lanjutkan ke contoh lain. Di sini saya memberikan file yang berbeda dari modul. Filenya sudah saya upload di e-kuliah di pertemuan yang paling akhir. Judul filenya materi tambahan military standar. Di sini adalah file yang berisi contoh soal lain dari military standar. Nah, contoh satu kita lihat. Di sini ada contoh satu. Ya, di sini contoh satu. Kita lihat di sini ukuran lotnya digunakan sebanyak 500 ya. Eh, saya sandingkan sebelah kiri ini adalah tabel dari military standard. Kita fokus ke 500 itu di range berapa? Di range ini ya. Nah, 500 ini ada di 281 sampai 500. Maka kita akan punya kode untuk yang general ini adalah kode F, kode H, dan kode J. Oke, maka di sini kita akan menggunakan untuk yang longgar ini kode F, untuk yang normal ini kode H, dan untuk yang ketat ini kode J. Nah, di sini oke N500 ya, kita menggunakan eh, di sini 281 sampai 500 betul sama. Dan biasanya kita menggunakan general inspection level normal ya. Jadi level 2 ini diperoleh kode H. Oke. Jadi adik-adik jangan sampai salah membaca dari tabel military standard ini. Oke, contoh di sini tabel 2A. Jadi kita akan melakukan inspeksi normal ya. Pada tabel 2A di sini single sampling plans for normal inspection. Di sini kita menggunakan AQL-nya adalah 1%. Jadi adik-adik di sini di tabel fokus ke AQL yang 1% dengan kode H. Di sini saya beri tanda. Maka kita akan punya sampel size sebanyak 50. Ya. Kita tarik pada nilai AQL 1%. 1% nilainya di sini. 50. Nah, ternyata pada titik pertemuan antara AQL-nya 1%, sorry, eh, sorry saya ini salah ya, bukan di garis ini, tapi di garis ini. Nah, sorry, sorry. Nah, ini tarik garis lurus ke sini. Oke, kita ketemu. Nah, maka dia akan punya nilai accept-nya sebanyak 1 dan reject-nya sebanyak 2 ya. Ini sama dengan yang di soal. Kemudian contoh selanjutnya, di sini contoh 2, AQL-nya kita ubah nih. Dari yang awalnya sebanyak 1%, ya ini saya hapus dulu. Oke, kita tulis kembali. Yang di sini awalnya 1%, dia berubah menjadi 0,025. Kita coba beri tanda 0,025 itu di sini. Nah, jika kita cari titik pertemuan, saya akan coba ubah warna ini ya supaya lebih beda. Nah, di sini. Titik pertemuan ini tidak ada angka, adik-adik. Saya beri tanda bulat, itu tidak ada angka. Kita fokus ke tanda panah, sampai mana sih dia memberikan apa namanya? Memberikan ujung yang terakhir. Tanda panah ini ujungnya di sini, adik-adik. Ya, tanda ini kita lihat di ketentuan adalah use for sampling below row. Ya, jadi di bawah dari tanda panah ini ada di sini. Nah, maka ketika AQL-nya berubah menjadi 0,025, dia akan berubah juga tingkatan accept dan reject-nya. Accept-nya ini sebanyak 0 dan reject-nya 1. Sampling size-nya yang awalnya 50 juga berubah adik-adik. Nah, dia berubah levelnya di level N. Ya, dari 50 berubah ke 500. Nah, itu dia untuk penggunaan dari military standard dalam membuat single sampling plan.